Baik, pemirsa, kembali masih di Bincang Tokoh bersama Bupati Garut Haji Rudi Gunawan SH MHNV dan masih bersama di program ini. Pak Bupati, menarik sekali tadi Pak, sudah bicara banyak tentang potensi, dan terakhir Bapak tadi bicara tentang bentangan laut yang dimiliki pesisir Garut. Sebenarnya apa tuh Pak yang bisa digerakkan? Kira-kira pendekatan ke SDM-nya misalnya, atau dari sisi investasi yang bisa ditawarkan ke para investor apa Pak untuk kawasan itu? Saya takjub sekali dengan Garut di bagian selatan. Meskipun ada tantangan, ke arah sana infrastrukturnya tidak bagus. Bukan jalannya yang tidak bagus, tetapi sempit. Sempit ya. Karena menuju ke Pamengpeuk itu selalu berhadapan dengan jurang dan tebing, sehingga mobil besar, kontainer besar tidak bisa masuk. Tapi sekarang kan ada jalan lintas selatan yang bisa datang dari Sukabumi dengan kontainer yang besar. Nah, di Garut ini sekarang sudah ada usaha udang, budidaya udang, tapi dilakukan oleh perusahaan. Nah, saya ingin juga si pengusaha-pengusaha kecil di sana juga melakukan kegiatan budidaya untuk skala kecil. Nah, kami sekarang ini sudah saya malah pergi ke Tual ya, untuk melihat bagaimana di Tual banyak ikan tetapi tidak ada orang yang menangkap ikannya. Gitu ya. Ikannya banyak, orangnya tidak ada. Karena orang Tual di sini terutama di Pulau K, ingin menjadi sesuatu di Jakarta gitu ya. Nah, kami mempelajari itu, dan kami juga sudah melihat misalnya ke beberapa tempat perusahaan udang. Jadi di selatan itu kita ingin ada usaha-usaha yang lebih bermartabat. Artinya bahwa nelayan-nelayan yang datang ke laut juga menghasilkan ikan yang banyak dan lain sebagainya. Itu juga akan menjadi bagian pemberdayaan kita di sektor kelautan ya. Dan kami juga di selatan ini ada sumber daya alam yang luar biasa. Kami punya cadangan emas. Cadangan emas di Garut bagian selatan ini luar biasa besar. Itu sudah diriset Pak? Sekarang sudah ada Antam. Sudah eksplorasi atau eksploitasi? Sudah melakukan uji coba lah. Kalau ujinya kan dari pemerintah pusat. Tapi kami terima kasih ke Antam, tidak merupakan gejolak karena dilakukan secara profesional, ramah lingkungan, dan berpartisipasi dengan masyarakat yang baik. Kami pun di Garut sebagian selatan mempunyai sumber daya yang bisa menghasilkan listrik PLTMH. PLTMH kami bisa 100 MW. Dan saya baru dalam minggu ini di tahun 2020 kami menerima usulan ya, dari hasil penelitian ini akan menakjubkan, yaitu akan dibangunnya kincir angin seperti di Belanda. Gitu ya Pak. Jadi sekarang ini kami sudah diajukan sama perusahaan nasional dengan Turki. Itu untuk daerah mana Pak spesifiknya Pak? Itu ada dua ya, ada dua. Jadi kami ini ada berebutan investor. Satu yang dari Turki, satu yang dari Belanda. Satu yang ada di Cikelet dengan Mekar Mukti dan Pamengpeuk, satu lagi yang ada di Cibalong. Yang digunakan oleh PTPN. Tentu kalau nanti bisa dibayangkan ada potensi 300 MW dari tenaga bayi. Kincir itu ya? Jadi kincir itu tingginya kurang lebih 150 meter. Yang tinggi itu bisa menghasilkan 2 atau 3 MW per satu kincir. Sehingga nanti itu akan daerahnya ada. Ini serius. Dan mereka sudah mengajukan ke saya sudah merespon dengan baik ya. Mungkin sudah melakukan studi kelayakan mereka. Mereka sudah 2 tahun setengah yang lalu. Jadi 2 tahun setengah yang lalu mereka sudah datang ya. Kami sudah berbincang dengan dari pihak Turkinya pada saat itu, investornya, dan sekarang akan dilelang oleh PLN. Itu juga menarik Pak, korelasi dengan wisata misalnya. Karena sumber daya alam Bapak dari awal juga mengatakan sangat takjub, kan selain kandungan tadi yang dimiliki, juga kontur alamnya kan luar biasa wilayah selatan itu. Nah, kalau pendekatan wisatanya sendiri seperti apa Pak? Nanti koneksi dengan penggalian sumber daya itu, kemudian pembangunan kincir. Nah, pariwisata di sana memang terkendala ya, fasilitas hotel yang belum ada. Fasilitas hotelnya yang Hotel Melati ya. Kami juga harus ada hotel, dan ketika ke selatan ada apa. Nah, kami di situ juga ada perkebunan ya, di mana perkebunan itu menjadi bagian yang akan kita bicarakan dengan pemiliknya ya, bagaimana itu bisa dioptimalkan untuk mendukung para wisata. Jadi kalau orang datang ke selatan itu hotelnya juga belum bagus, hanya makan lobster, hanya makan ikan, kan di tempat lain juga ada. Betul. Tapi kalau coba misalnya datang ke situ juga ada durian, ada buah-buahan, ada lain sebagainya ya. Karena di situ kan juga daerah yang duriannya bagus. Durian Cikelet itu luar biasa, tidak kalah dengan Singapura ya. Itu sudah dikembangkan belum Pak dalam ini skala kecil. Tapi kami sudah bicara ini dengan
berbagai perkebunan swasta besar dan juga dengan PTPN supaya nanti ada sinergitas lah. Sinergitas pemerintah daerah misalnya mengupayakan pelebaran jalan, pelebaran jembatan sudah lebarkan kita. Jalan yang agak susah. Karena beberapa segmen susah, ke sini jurang, ke sini tebing gitu ya. Nah, kami sebenarnya pada waktu ini dengan menggunakan jalan kereta. Kami mimpinya kalau seandainya sekarang misalnya PT KAI ada, mungkin pemerintah daerah bisa menjadikan jalan dari Cikajang tuh sampai kan dengan kereta api. Atau dari Pangandaran kalau bisa, kalau jadi Pangandaran kan belum jadi ya. Itu ada kereta api yang bisa sampai ke sana. Salah satu yang di sana itu adalah menyangkut infrastruktur jalan. Kalau lapangan terbang dan Santolo kami dengan TNI AU, saya sudah bersama dengan pihak TNI AU, itu kita sudah kerjasama bagaimana menjadikan Santolo yang merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Garut yang luar biasa. Dan sekarang dikuasai oleh LAPAN dan TNI AU, kita ingin benahi. Dan itu Bapak Gubernur sudah respon dan beliau pada waktu itu merespon akan menjadikan itu sebagai saya anggaplah ini meskipun versi Jawa Barat atau versi Garut ya, kawasan wisata premium. Baik Pak Bupati, dan pemirsa juga semakin terbuka, banyak informasi yang kita dapat dari Pak Bupati langsung terkait dengan pola kepemimpinan juga SDM dan SDA yang dimilikinya. Tetap di Bincang Talk. Mulai saat ini, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan anak saya, Rizka. Ingat ya, Pak. Saya akan tetap berhubungan dengan Rizka. Dan kami berdua tidak akan bisa dipisahkan. Rajapati, Senin dini hari jam 1:30 di ANTV. Kita ini selingkuh, Mas. Peliknya problematika yang tak